Dalam video ini, kami akan membahas hambatan-hambatan yang dialami oleh manajer. Sebelum kita membahas topik ini, pertama-tama kita perlu melihat dua perspektif pada seberapa banyak manajer benar-benar memiliki dampak terhadap keberhasilan atau kegagalan organisasi. Perspektif yang pertama adalah pandangan mumpuni, yaitu pandangan bahwa para manajer bertanggung jawab langsung atas keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Perspektif yang kedua adalah pandangan simbolis, yaitu pandangan bahwa hal yang berperan paling besar dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi adalah faktor-faktor di luar kendali para manajer. Selanjutnya, kita masuk ke topik hambatan yang dihadapi manajer saat mengambil keputusan. Hambatan dapat berasal dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Hambatan internal berasal dari budaya organisasi, yaitu sehimpunan nilai, prinsip, tradisi, dan cara bekerja yang dianut bersama oleh para anggota dan mempengaruhi perilaku serta tindakan para anggota organisasi. Berbagai kajian telah mengungkapkan bahwa ada 7 dimensi yang menjabarkan budaya sebuah organisasi. Yang pertama, perhatian pada detail. Contohnya, setiap permohonan WP yang diajukan ke KPP akan diteliti secara berjenjang mulai dari TPT sampai dengan seksi terkait. Jika di TPT ada berkas yang kurang lengkap, maka akan dikembalikan ke WP. Yang kedua, orientasi hasil. Contohnya, untuk wajib pajak yang lupa nomor EVIN pada saat lapor SPT tahunan menggunakan e-filing, biasanya petugas pajak akan langsung memberi nomor EVIN tanpa harus melalui permohonan. Yang ketiga, orientasi manusia. Contohnya pada saat kantor pelayanan pajak mengalami gangguan jaringan internet, Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi biasanya akan meminta pendapat operator konsol untuk mengambil keputusan karena OC lebih tahu tentang teknis jaringan. Yang keempat, orientasi tim. Contohnya, pada masa pelaporan SPT tahunan, intensitas wajib pajak yang datang ke KPP bertambah banyak. Biasanya, kepala kantor akan membentuk satuan tugas pelayanan dari gabungan semua seksi untuk bekerja sama memberikan layanan terkait pelaporan SPT tahunan. Yang kelima, agresivitas. Contohnya, setiap pegawai DJP dituntut untuk mengeluarkan potensi terbaiknya agar ia mendapatkan penilaian kinerja yang baik dari atasannya, dan juga agar ia bermanfaat untuk kemajuan institusinya. Yang keenam, stabilitas. Contohnya, setiap ASN di DJP sudah dilindungi oleh Undang-Undang ASN, sehingga kondisi dari dinamika pegawainya stabil. Yang ketujuh, inovasi dan pengambilan risiko. Contohnya, DJP mendorong para pegawainya untuk melakukan inovasi yang berguna bagi instansinya. Salah satu cara mendorong semangat inovasi, DJP mengadakan program penghargaan kinerja pegawai untuk mengapresiasi pegawai yang punya kontribusi positif untuk instansi. Selanjutnya, hambatan lingkungan eksternal. Hambatan ini merujuk pada faktor-faktor dan kekuatan yang berada di luar organisasi, tetapi mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan eksternal meliputi beberapa komponen. Yang pertama, komponen ekonomi. Contohnya, dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina mengakibatkan penurunan arus investasi pada kuartal pertama tahun 2019. Hal ini menyebabkan ekspor impor menurun, yang mengakibatkan penerimaan bea dan pajak juga menurun. Pada kondisi ini, manajer perlu memikirkan strategi agar target bea dan pajak tercapai. Komponen demografi. Pegawai senior menghendaki administrasi persuratan dengan bukti-bukti yang nyata, seperti surat-surat print out atau tanda tangan basah. Sementara pegawai junior lebih memilih administrasi secara aplikasi dan paperless. Komponen teknologi. Di era globalisasi, semakin banyak orang yang menawarkan jasa titip atau just tip. Para pengusaha just tip berusaha untuk menghindari bea masuk dan pajak. Komponen politik. Saat terjadi pergantian pemimpin, tentu kebijakan organisasi berubah sesuai pertimbangan pemimpin. Menyesuaikan kebijakan pemimpin membutuhkan proses. Komponen sosiokultural. Organisasi, apalagi di Indonesia, memiliki pegawai dengan latar belakang suku dan ras yang bermacam-macam. Manajer perlu memikirkan cara untuk menyatukan pikiran pegawai dengan latar belakang yang beragam tersebut. Komponen global. Banyak paham ekstrim yang masuk ke NKRI. Manajer perlu mengawasi pegawainya agar paham ekstrim tidak tumbuh dalam organisasi. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan.